Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nawabil. Di sini saya mendapat tugas membuat video hasil presentasi di mata kuliah Tamadun Melayu dengan pembahasan Kerajaan Tunku Darussalam dengan dosen pengampu Bapak Adias. Baiklah, saya akan membacakan makalah yang telah saya buat. Jadi, Kerajaan Tunku Darussalam ini terletak di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, di salah satu daerah, yaitu Kampar Kiri dengan Kabupaten Kampar. Berdirinya Kerajaan Tunku Darussalam ini yaitu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat lokal pada masa itu akan sebuah tatanan sistem pemerintahan. Berdirinya Kerajaan Tunku Darussalam ini berdasarkan dengan filosofis Minangkabau, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dengan arti kata adat berdasarkan kepada syariat Islam dan syariat Islam berdasarkan kepada Al-Quran. Nama Darussalam ini berarti negeri yang damai, dipilih untuk menunjukkan bahwa kerajaan ini berdiri untuk menjunjung nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan syariat Islam. Dan Kerajaan Tunku Darussalam ini berdiri sejak abad ke-17 oleh seorang tokoh adat yang bernama Datuk Panglima Dalam, yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin pertama Kerajaan Tunku Darussalam tersebut. Adapun struktur kekuasaan pemerintahan Kerajaan Tunku Darussalam yang pertama yaitu Datuk Panglima Dalam atau Raja, yaitu pemimpin tertinggi kerajaan yang memegang kekuasaan dalam urusan pemerintahan, adat, dan agama. Yang kedua, Nini Mama. Nini Mama yaitu merupakan para petua adat yang berasal dari masing-masing suku. Mereka menjadi penghubung antara rakyat dan datuk serta berperan dalam menyelesaikan persoalan adat. Dan yang ketiga, penghulu suku, yaitu pemimpin dari masing-masing suku dan kaum. Dan yang keempat, imam, yaitu tokoh agama yang bertugas dalam urusan ibadah dan pengajaran agama Islam. Dan yang kelima, panglima. Panglima berperan sebagai pemimpin pertahanan dan keamanan kerajaan tersebut. Dan yang keenam, masyarakat adat. Jadi masyarakat adat di sini memiliki peran penting sebagai pelaksana keputusan adat dan penjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Dan mereka juga berpartisipasi dalam musyawarah kampung dan upacara adat. Dan adapun struktur sosial masyarakat Tunku Darussalam. Struktur sosial masyarakat Tunku Darussalam ini masih berdasarkan kepada sistem kekerabatan matrilineal, yang mana garis keturunan itu ditarik dari pihak ibu. Dan adapun kehidupan budaya masyarakat Tunku Darussalam seperti upacara adat, yakni Batak Penghulu, kedua adat, upacara pernikahan adat Melayu dan Islam. Dan yang kedua, seni dan tradisi lisan, yaitu landai dan saluang, pantun dan gurindam, silat dan panggian. Dan yang ketiga, gotong royong. Dan adapun peran Kerajaan Tunku Darussalam dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama itu peran aktif dalam dakwah Islam. Yang pertama yaitu penguatan identitas keislaman. Yang kedua, mendirikan masjid-masjid dan surau-surau. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Kerajaan ini mendapatkan perhatian besar dari kerajaan-kerajaan lain. Dan yang kedua, hubungan dengan ulama dan kerajaan lain. Kerajaan Tunku Darussalam ini membina hubungan baik dengan ulama dari luar wilayah, khususnya Minangkabau dan pesisir. Dari hubungan ini, Kerajaan Tunku Darussalam memperluas jaringan dakwah yang diperkuat dari posisi Kerajaan Tunku Darussalam tersebut sebagai pusat penyebaran agama Islam di kawasan hulu Sungai Kampar.
Darussalam ini, warisan itu masih terlihat dalam kehidupan keagamaan masyarakat tertentu, yakni tradisi mengaji surau, penanggutan pemilu berdasarkan musyawarah adat Islam, dan beraktif di kampung. Dan terakhir, faktor kemunduran proses runtuhnya kerajaan Kuntu Darussalam. Yang pertama yaitu faktor kemunduran kerajaan Kuntu Darussalam, yaitu masuknya kolonial Belanda, kecanggihan internal kerajaan, perubahan jalur perdagangan, dan perubahan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, proses runtuhnya kerajaan Kuntu Darussalam. Kerajaan Kuntu Darussalam ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Sedalam kekuasaan raja semakin melemah akibat tekanan Belanda dan konflik internal, posisi kerajaan hanya tersisa sebagai simbol adat semata.